Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Saskia Anwar CB NIM 1913010018. Saya dari Prodi Budidaya Perairan kelas A semester 4 Universitas Nusa Cendana. Di sini untuk memenuhi tugas saya genetika dan pemulihan ikan. Tugas saya ini berjudul Evaluasi Risiko Aplikasi Ikan Transgenik dalam Kegiatan Budidaya. Pembahasan yang pertama, ikan transgenik merupakan ikan yang mengalami rekayasa genetika di mana terjadi kemungkinan kombinasi ulang atau penggabungan ulang gen dari sumber yang berbeda secara in vitro. Hal ini menyebabkan ikan membawa satu atau lebih salinan dari rangkaian DNA rekombinan. Penggabungan bagian gen dalam rangkaian DNA ini dilakukan melalui mikroinjeksi fragmen DNA rekombinan yang diinginkan ke dalam telur yang sudah dibuahi atau kepada embrio yang masih muda. Meskipun teknologi yang transgenik ini memungkinkan untuk diaplikasikan dalam bidang aquaculture atau budidaya perikanan, namun masih perlu dilakukan penelaahan khusus untuk mengetahui teknologi tersebut, kemungkinan karakteristik yang dapat dikembangkan atau diciptakan melalui teknologi ini antara lain yang pertama, tumbuh lebih cepat, yang kedua, tahan terhadap penyakit, memiliki komposisi nutrisi yang lebih baik, memiliki rasa dan kualitas yang lebih baik, memiliki bentuk tubuh dan warna yang unik dan indah, misalnya ikan hias. Yang kedua, metode transgenik. Yang pertama, metode transfer gen. Beberapa studi menggambarkan transfer DNA yang telah diinjeksikan ke dalam anak atau keturunan menghasilkan pola atau bentuk dalam garis induk yang bervariasi dalam presentasi generasi F2 yang membawa DNA asing. Dengan demikian, sifat kehati-hatian harus dijalankan dalam mengevaluasi transmisi gen pada level F2. Jika tidak, transmisi kuman dan gen-gen yang dimasukkan dapat muncul pada ikan. Dengan proporsi individu transgenik di antara keturunan dilaporkan bervariasi antara 1-50%. Gen-gen dapat terangkai dengan banyak variasi dari promoter yang sering kali digunakan secara eksperimen, yaitu gen metallothionein promoter. Kelemahan dari promoter khusus ini berhubungan dengan kenyataan bahwa aktivitas bergantung pada logam berat. Yang kedua, metode mutagenesis. Rekayasa genetika tidak hanya dapat dilakukan melalui metode transfer gen, tetapi metode mutagenesis adalah salah satunya. Pada metode ini gen dapat pada organisme transgenik dimodifikasi dengan mengganti sekuen basa nitrogen pada DNA yang ada untuk diganti dengan basa nitrogen lain sehingga terjadi perubahan sifat. Faktor risiko ikan transgenik. Yang pertama, risiko lepas atau escape atau dilepaskan release. Ikan transgenik pada umumnya memiliki kecenderungan mengganggu bahkan mengancam kelangsungan hidup populasinya di alam bebas. Ikan transgenik yang memiliki rangkaian gen yang berbeda dari sejenisnya akan mengalami interbreeding di alam bebas. Ada 6 komponen yang dapat dipengaruhi oleh kejadian ini, yakni kemampuan hidup juvenil, kemampuan hidup dewasa, usia matang gonad, fekunditas betina atau jumlah telur, kesuburan jantan, dan pemijahan. Ikan transgenik yang melakukan interbreeding akan mengalami efek gen trojan. Pada situasi transgene menyebabkan peningkatan jumlah pemijahan, namun keturunan yang dihasilkan akan mengalami penurunan kualitas. Hal ini tentu saja menjadi ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan hidup spesies mereka, bahkan bila dibiarkan akan mengalami kepunahan. Yang kedua, faktor lingkungan. Dampak lanjutan dari interbreeding akan mengarah pada faktor lingkungan, yakni pada sintasi ikan transgenik dan ikan non-transgenik. Interaksi lingkungan pada genotip berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Devlin et al. 2004 menyebutkan bahwa ikan transgenik tidak mempengaruhi pertumbuhan ikan non-transgenik apabila ketersediaan makanannya tinggi, 7,5% dari total biomasa ikan per hari. Apabila ketersediaan makanan hanya sampai pada 0,75 dari total biomasa, maka ikan transgenik dan non-transgenik keduanya akan mengalami ancaman kepunahan yang sangat serius.
Yang ketiga, penanganan dan pengendalian ikan transgenik. Jika ikan transgenik dapat ditangani dan dikendalikan dengan baik, maka risiko yang akan dihadapi populasi di alam bebas akan berkurang atau bahkan tidak ada. Penanganan dapat dilakukan melalui dua cara, yakni penanganan secara fisik dan biologi. Penanganan secara fisik merupakan suatu cara untuk mengurangi potensi terlepasnya ikan transgenik ke lingkungan luar, pembangunan fasilitas budidaya yang baik dan jauh dari habitat aslinya, serta penanganan kualitas air dan sekitar bangunan sehingga menjadi letal atau matikan bagi benih ikan transgenik yang terlepas, merupakan contoh penanganan secara fisik. Penanganan dan pengendalian secara biologi yang salah satunya contoh adalah melalui sterilisasi ikan transgenik juga dikembangkan, seperti dilakukan oleh Aquabonti, salah satu perusahaan budidaya di Amerika. Tersebut hanya memperdagangkan ikan transgenik betina serta ikan transgenik yang triploid. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi inbreeding di alam bebas akibat dari terlepasnya ikan transgenik. Ikan transgenik untuk konsumsi manusia. Seberapa amannya ikan transgenik untuk konsumsi manusia masih belum dapat ditentukan. Masih minimnya penelitian tentang hal tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Meski demikian, secara umum masyarakat mempunyai anggapan bahwa mengkonsumsi ikan transgenik dapat membawa pengaruh yang buruk bagi kesehatan manusia. Risiko pria yang terlalu banyak mengkonsumsi makanan berhormon berpotensi mengalami kanker. Namun dalam hal ini hormon yang masuk ke dalam tubuh pria tersebut berasal dari daging, ayam dan sapi yang digemukkan dengan cara pemberian hormon. Seperti yang pada umumnya terjadi pada organisme transgenik, ikan transgenik memiliki kemungkinan mengandung suatu potensi protein baru yang dapat menyebabkan reaksi alergi. Dan yang terakhir, kegiatan alternatif. Sekali saja ikan transgenik lepas dari lahan budaya, potensi kerusakan lingkungan pasti ada. Sejak ikan transgenik diproduksi dan diberdayakan dalam lingkungan budaya, ikan-ikan ini mampu mengurangi kerugian industri karena waktu penjualannya yang sangat singkat sebagai akibat dari pertumbuhan ikan yang cepat. Namun dari itu kita memerlukan suatu keterangan yang jelas tentang kesehatan ikan tersebut dan hubungannya terhadap kesehatan manusia, dan bagaimana cara penanganan dan pengendalian yang baik pada ikan transgenik selama masa pemeliharaan. Kegiatan budidaya yang berkelanjutan dan sehat merupakan tujuan sektor budidaya agar dapat eksis pada masa yang akan datang, salah satunya dengan menghasilkan output yang sehat dan aman bagi kesehatan manusia. Kesimpulan, ikan transgenik merupakan ikan yang mengalami rekayasa genetika di mana terjadi kemungkinan kombinasi ulang atau penggabungan ulang dari sumber yang berbeda secara in vitro. Hal ini menyebabkan ikan membawa satu atau lebih salinan dari rangkaian DNA rekombinan yang menggabungkan bagian gen dalam rangkaian DNA inang dilakukan melalui mikroinjeksi fragmen DNA rekombinan yang diinginkan ke dalam telur yang sudah dibuahi atau kepada embrio yang masih muda. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih.